untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan, dia udah kemana-mana, tapi aku kayak jelaskan nama anaknya itu artinya apa, kemudian nama lengkapnya siapa, boleh dijelaskan dulu. Jadi kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh lahir putra pertama, namanya Asyaka Muhammad Baya. Asyaka Muhammad Baya. Beratnya 3,1, terus panjangnya 4,5. Terus kenapa namanya Asyaka Muhammad Baya? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, karena kan nama pertama gitu. Terus kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu ya, itu Asyaka gitu. Karena Asyaka itu artinya kuat, berakar, berdirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus alif ada asya alif, jadi alif itu menandakan kalau ini anak pertama. Oke, dan badannya ikut dari Bayang ikut dari marga aku. Terus kita pakai nama tengah juga, ada Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari hubungan kita. Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau untuk berat badannya sendiri, Kak Rey. Berat badannya 30-55 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. Kalau digraming 3.050 gram ya. Oke. Untuk panjangnya 48,5. 48,5. Oke. Kemudian proses kelahirannya normal atau sesar? Sesar. Jadi sesar ini kenapa akhirnya memutuskan untuk sesar, karena memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama dokter Adrian. Oke, untuk dokter Adri boleh dokter silakan. Ya, jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah. Memang ada keluar air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kebetulan kita lihat ya. Iya hari Jumat mulai ada keluar sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang harus dipercepat nih kelahirannya karena ada risiko infeksi untuk tadi bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga, sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya minggu 3 jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi Syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Oke, untuk ini juga resikonya. Berarti untuk sesarnya sendiri itu Sabtu atau Minggu dong? Minggu ya? Minggu jam berapa itu? Jam 1. 13 13:48 kalau nggak salah. Pokoknya kemarin kita karena kebetulan pecah dari jam 12, jadi kan di 24 jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 harus Syakanya lahir. Nah, 13.28 berarti Syaka sudah lahir ya. Oke, ada pertanyaan dari wartawan yang lain? Silakan. Fauziya dari teman Indonesia TV. Enggak, Rey, sebelumnya selamat ya pertanyaan baiknya. Boleh kameranya diturunkan? Nah, oke. Rey, gimana nih menemani proses
itu tanggal 20 bulan 6 2021 jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3.045 gram. Oke, ya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Giovanni Kumparan. Mau pakai babysitter nggak? Atau mau ngerawat sendiri? Pengennya sih, aku udah diskusi sama Ray dari sebelum lahiran itu pengennya ngurus sendiri. Kalaupun ada yang bantuin, mungkin lebih ke keluarga terdekat dulu, kayak mama atau kakak, kayak gitu sih. Usaha dulu, ikhtiar dulu pengennya. Ikhtiar dulu ya, ngerawat sendiri dulu, baru nanti kalau keteteran, baru. Oke, ada lagi pertanyaannya dari para wartawan, silakan. Oke, ini dari status selebriti. Mas Ray, seperti apa saat menemani Dinda menjalani proses melahirkan? Wah, jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang harus menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya, cuman aku tetap harus menjadi sosok yang oke, it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana. Cuman realnya pas momennya dia akhirnya beri operasi itu mungkin dokter bisa melihat kepanikan aku ya. Justru yang lebih panik malah sampai kemarin kita ini kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibanding yang mau dioperasi. Ya karena apa ya? Dia melihat orang yang kita cintai terus akhirnya operasi terpisah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin kita juga percaya karena memang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya, udah kayak dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya dan walaupun deg-degan tetap kita udah bisa aja. Oke, ya Kak Ray, perlu diketahui ya Bina Family semuanya dan para wartawan, ini Kak Dinda sama Kak Ray ini sudah swab antigen dan sudah PCR. Sudah PCR. Jadi sebelum acara ini berlangsung berdua sudah PCR. Nah, kebetulan kan kalau dokter kan memang harus prokes juga. Jadi karena ini keperluannya untuk media, jadi kita pastikan dan saya juga pastikan saya sendiri di ruangan ini. Jadi saya tidak menggunakan masker, tentunya kita menggunakan masker ya. Dan saya juga sudah PCR. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi dari, sebentar, saya bacakan dulu. Dari Mbak Selma, selebriti. Bagaimana persiapannya menjadi orang tua siaga? Nah, kan nanti Pak akan bangun tengah malam terus nih kayaknya. Silakan. Ya, kita mulai kita belajar dari orang terdekat yang pasti orang tua kita, karena kita udah ngurus kita dari ini ya, terus ditambah dengan bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama udah langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Jadi kayak kalau mau bersusuin kan harus pok-pok ya. Itu aku coba pok-pok ini tuh sampai dia tertidur terus dia kayak rawa itu. Oh berarti emang benar gitu loh yang dilakukan itu benar. Dan masya Allah banget ya kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir. Tapi sekarang sudah nggak percaya gitu loh. Insya Allah jalan-jalannya kita tuh dilancarin sama Allah karena kita emang dari awal juga niat ibadah yang menikah, mulai dari pernikahan sampai akhirnya persalinan pun nggak tahu kenapa bahagia terus gitu loh. Insya Allah. Dan semangat pertama kita menjadi orang tua, sebenarnya kan di rumah sakitnya kan ada ruangan bayi ya yang ternyata kan habis operasi seharian jadi bayinya masih bisa puasa ya dok ya. Cuman bisa, tapi lebih memilih untuk tidur bareng
bareng semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya bisa kita handle nggak apa-apa kalau saya udah mungkin di keinginan atau apa kita kan masih kurang paham kita. Dan alhamdulillah jam habis subuh jam 5 itu tuh baru aku titipin ke suster di rumah sakit karena kan aku pengen, karena kan benar-benar belum ada tidur kan dari habis operasi. Akhirnya aku titipin tidur sebentar, tapi jam 8 udah diantar lagi. Jadi benar-benar tidur 3 jam kayaknya. Tapi itu belajar ya, belajar apa namanya, semua proses pembelajaran lah menjadi orang tua baru ya. Tapi seru. Seru banget, pasti. Oke, Dok, untuk proses operasinya sendiri itu berlangsung berapa lama, Dok? Kemarin operasinya sekitar 1 jam totalnya, dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih melakukan tindakan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga. Jadi totalnya sekitar 1 jam proses operasinya. Kemudian habis itu baginanya dipindahin ke ruang observasi sekitar 1-2 jam di ruang observasi, baru pindah ke ruang rawat. Oke, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Arsy dari Detik. Kak Dinda dan Kak Re, selamat atas kelahiran buah hatinya ya. Sebelumnya ucapan dulu. Mau nanya, sebagai orang tua baru, apa saja yang kalian pelajari sebagai orang tua muda dan baru? Sempat ngulik-ngulik dari mana aja nih? Mungkin dari orang terdekat. Pasti kayak aku bilang ya, kita belajar dari terdekat dulu orang tua, selebihnya dari dokter, ngasih arahan kita tentang bagaimana menjadi orang tua baru gitu kan. Kita juga cari di internet, apalagi sekarang zamannya kita tuh bisa searching apapun, selagi itu positif itu sangat dibantu banget. Ya paling kita di awal tuh lebih banyak dari harus itu paling utama. Kalau untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan, mungkin udah kemana-mana, tapi aku kayak coba aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah, dari mana aja bisa. Dari mana aja bisa ya.